Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya Yogi Nur Fauzi di channel Gini TSN. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mata kuliah Matematika Ekonomi Bisnis, yaitu pada bab 3 pangkat, akar, dan logaritma. Baik, untuk peta konsep ada 3 subbahasan yang akan dibahas, yaitu bilangan pangkat, akar, dan logaritma. Dalam bilangan pangkat meliputi pangkat bulat, pangkat 0, dan pangkat negatif. Adapun untuk bentuk akar akan dibahas tentang operasi bentuk akar dan rasionalisasi penyebut. Serta nanti di logaritma ada sifat-sifat dan penerapan logaritma pada soal implementasi keseharian. Oke, yang pertama bilangan pangkat. Tahukah Anda jarak antara bumi dan matahari? Ternyata jarak antara bumi dan matahari yaitu 150 juta kilometer. Penulisan jarak antara bumi dan matahari dapat ditulis dengan bilangan pangkat. Bagaimana caranya? Sebagai berikut. Dapat ditulis dengan lebih ringkas yang dikenal sebagai notasi ilmiah, yaitu 1,5 kali 10 pangkat 8 km. Kenapa 10 pangkat 8? Karena di bawah koma itu 8-nya. 1, 2, 3, 4, 5. Maaf, di belakang koma bukan di bawah. Di belakang koma itu ada 8 8 angka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 koma. Oke. Kalau misal 15 berarti kali 10 pangkat 7. Oke. Yang pertama, bilangan pangkat. Bilangan pangkat kita bahas terlebih dahulu, yaitu pangkat bulat positif. Jika A bilangan real dan N bilangan bulat positif, A pangkat N ditulis seperti ini, A pangkat N didefinisikan sebagai perkalian berulang bilangan A sebanyak N faktor. Dalam matematikanya bisa ditulis seperti ini A pangkat N sama dengan A kali bla 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 kali A sebanyak N faktor. Kalau N-nya 2 berarti A 2 kali, N-nya 3 berarti 3 kali, dan seterusnya. Dengan A bilangan pokok atau basis, A-nya itu pokok atau basis, A tidak sama dengan 0, dan N adalah pangkat atau eksponen. Oke, ini A tidak sama dengan 0. Oke, lanjut. Contoh. Di sini 5 pangkat 4. Berarti 5 dikalikan sebanyak 4 kali. 5 kali 5 kali 5 kali 5 sama dengan 625. Oke. Yang B, negatif 1 pangkat 7. Berarti negatif 1 dikalikan sebanyak 7 kali. Kita sama dengan hasilnya negatif 1. 3/4 pangkat 3. Nah, ini berarti pembilang juga di pangkat 3, penyebutnya juga di pangkat 3 Oke, berarti 3/4 kali 3/4 kali 3/4, pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut, berarti kan 3 kali 3 kali 3 sama dengan 27, 4 kali 4 kali 4 sama dengan 64. Oke, mudah kita lanjut. Masuk ke sifat-sifat pangkat bulat Sifat umum. Sifat-sifat umum Pertama,
pangkat M dikali A pangkat N itu sama dengan A dipangkat M plus N, ya, dijumlahkan pangkatnya. Kalau A pangkat M dibagi A pangkat N itu sama dengan A pangkat M dikurangi N, ya. Jadi kalau perkalian, ya, dengan bilangan basis atau pokok yang sama, ya, pangkatnya dijumlahkan. Kalau pembagian berarti dikurangi, ya. Dengan syarat A-nya tidak sama dengan 0. Nah, jadi jika A dan B-nya bilangan real, ya. Nah, jika A dan B bilangan real tidak 0 serta M dan N-nya bilangan bulat, berlaku sifat-sifat berikut. Dalam kurung A kali B di pangkat M, ya, sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Oke. Dalam kurung A per B pangkat M itu sama dengan A pangkat M per B pangkat M. Seperti contoh tadi di awal, ya. Kalau nomor 3, A pangkat M, ya, dipangkatkan N itu sama dengan A pangkat M kali N. Dikalikan. Ingat, dikalikan. Pangkatnya dikalikan. Oke, sampai sini, ya. Sifat-sifat umum dari pangkat bulat. Lanjut. Oke, contoh dari sifat umum tadi, ya, kita kasih contoh berikut. Tentukan nilai dari bentuk perpangkatan berikut ini. 24 X pangkat 3 Y pangkat 2 per 5 Z pangkat 2 dibagi 8 X pangkat 2 kali Y pangkat 3 dibagi 15 Z pangkat 4. Oke, pembahasan. Oh, di sini berarti diuraikan. Ya, diuraikan. 24 kita uraikan bisa menjadi 8 kali 3. Oke, ini dot, ya, atau kali. X pangkat 3 tetap, Y pangkat 2 tetap, 5 tetap, Z pangkat 2 tetap. Nah, di sini ada perubahan. Jadi kalau tadinya pembagian, ya, pembagian pecahan, itu kita akan mudah dijadikan perkalian. Berarti dengan membalik. Yang tadinya penyebut jadi pembilang, pembilang jadi penyebut. Jadi dibalik, ya. Yang tadinya 15 di bawah jadi di atas. Kita uraikan 15 menjadi 3 kali 5. Ya, 8 ini 8 I kuadrat Y pangkat 3 dibalik ke bawah. Ya, oke. Nah, ini udah kita uraikan, perkecil. Ada yang bisa dicoret di sini, ya, pembagian. 8 dengan 8 bisa dicoret hingga jadi ini 3. Oke, 5 dengan 5 juga bisa dicoret karena 5 bagi 5 1, 8 bagi 8 1. Oke. Berarti kita tinggal sederhanakan. 8 hilang, 5 hilang, jadi, ya. 8 hilang ini, terus 3 masih 3 X Z pangkat 2. Ya, ini hilang. Jadi tinggal, oh, ini oke, di sini langsung, ya, Z pangkat 2 dengan Z pangkat 4. Berarti pangkatnya dikurangi, ya. Pangkatnya dikurangi, ya. Jadi, ya, Z pangkat 4 dibagi Z pangkat 2. Ya, dikurangi nih. Jadi 4 dikurangi 2 jadi Z pangkat 2. Berarti yang di bawahnya habis. Tinggal. Oke, sampai sini paham, ya? Ini Y kok Z-nya hilang, ya, ini Z pangkat 4 per Z pangkat 2. Jadi Z pangkat 4 dikurangi 2. Jadi Z pangkat 2. Yang bawah habis. Oke, mengkerucut ke bawah jadi 3 kali 3 9. Jadi X Z pangkat 2 per Y. Ini yang paling sederhana. Oke.
Kedua, pangkat 0 dan pangkat bulat negatif. Ya. Ketentuan umum. Jika A sembarang bilangan real bukan 0, maka A pangkat 0 sama dengan 1. Oke. B, untuk A tidak sama dengan 0 dan N bilangan bulat positif, maka berlaku A pangkat negatif N itu sama dengan 1 per A pangkat N. Ya, balik ya, pindah ke bawah. Atau A pangkat N sama dengan 1 per A pangkat negatif N. Oke. Berbeda dengan A pangkat N, bilangan pangkat negatif A pangkat N, A pangkat negatif N tidak dapat didefinisikan sebagai perkalian berulang dari bilangan yang dipangkatkan. Oleh karena itu, pangkat ini sering dinamakan pangkat tak sebenarnya. Oke. Baik, kita masuk ke contoh. Sederhanakan bentuk-bentuk pangkat berikut. Oke. Kita menyuruh diperintahkan ya, dicontohkan, menyederhanakan ya. 2 dalam kurung 2 B pangkat 3 C pangkat negatif 2 dalam kurung dipangkatkan negatif 2. Oke. Ini berarti bacanya dalam kurung B kali C pangkat 3 ya, dalam kurung dipangkatkan negatif 3 dalam kurung dipangkatkan negatif 1 ya. 3 tingkat ya. Oke. Kita bahas. Jadi 2 pangkat negatif 2. Oke, ada sifat tadi di atas sudah saya ajarkan, sifat umum dari bentuk pangkat. 2 kali negatif 2. B pangkat 3 kali negatif 2. Oke. C pangkat negatif 2 kali negatif 2. Oke. Yang bawah. Oke, yang bawah berarti ini dulu. Bertahap ya. Jadi dalam kurung B C pangkat 3 dalam kurung pangkat negatif 3 kali negatif 1. Oke. Oke, lanjut ya, hitung masing-masing pangkatnya. 2 pangkat negatif 2 tetap. B berarti B pangkat negatif 6 dari 3 kali negatif 2. C pangkat 4 ya, dari negatif 2 kali negatif 2. Oke. B, C pangkat 3 masih tetap. Nah, ini yang berubah. Negatif 3 kali negatif 1, 3. Oke. Lanjut ke bawah. Ini masih tetap. Ya, yang bawah ada berubah. Jadi B pangkat 3 kali C pangkat 3 kali 3. Oke. Nah, udah seperti ini. Ya. Karena kalau bentuk pangkat dalam negatif itu bukan pangkat tidak sebenarnya, kita rubah biar pangkatnya positif ya. Kita mengarah agar pangkatnya berbentuk positif pangkatnya. Oke. Nah, berarti 1 ya, ini 1. Ini pindah ke bawah semua ya. Pindah jadi ke bawah semua. 2 pangkat negatif 2 berubah jadi 2 pangkat 2. B pangkat negatif 6 jadi B pangkat 6. C pangkat 4 jadi C pangkat negatif 4. Oke. B pangkat 3 tetap. Ini dari sini. C pangkat 9 dari C pangkat 3 kali 3. Oke. Nah, ini di operasikan. Ya, operasikan perkalian. Oke. 2 pangkat 2 menjadi 4. Oke. Nah, B pangkat 6 kali B pangkat 3. Oke, kita disimpan dulu. Terus C pangkat negatif 4 dikali C pangkat 9. Oke. Kita klasifikasikan, kita kelompokkan. 4, kita tetap 4. Berarti ini 6 tambah 3, 9. B pangkat 9.
C pangkat negatif 4 plus 9. Berarti 5. Oke, jadi hasilnya 1/4 B pangkat 9 C pangkat 5. Oke. Oke, lanjut. Notasi baku ya. Untuk notasi baku ya, notasi baku. Bentuk baku bilangan besar adalah berarti A kali 10 pangkat N. Bilangan besar artinya bilangan yang lebih dari 10. Oke. Kalau bentuk baku bilangan kecil berarti A kali 10 pangkat negatif N. Ya, di antara A-nya itu berarti lebih dari sama dengan 1 dan kurang dari 10. Dan N bilangan asli. Jadi bilangan kecil diartikan sebagai bilangan antara 0 dan 1. Oke. Nah, ini contohnya. Contoh A berarti ini bilangan kecil ya. Ini menjadi 2,71 kali 10 negatif 7. Ini yang kecil juga, 1,11 kali 10 pangkat negatif 11. Nah, kalau ini besar. Nah, negatif 3, yang C besar ya, bilangan besar berarti 3,1 kali 10 pangkat 11. Ini juga tergolong besar ya. 3,15123 kali 10 pangkat 2. Yang E juga tergolong besar, 4,02 kali 10 pangkat 6. Oke, setelah kita bahas bentuk pangkat, kita masuk ke bentuk akar. Pada bentuk akar, yang pertama pengertian bentuk akar. Ya, dalam bentuk akar atau radikal ada 3 bagian yang perlu diketahui, yaitu lambang bentuk akar, radikan, dan indeks. Secara umum bentuk akar ditulis dalam bentuk seperti ini ya. Akar dibacanya akar pangkat N dari A. Dan disebut bentuk akar radikal ya. Ini yang disebut bentuk akar radikal ya. Ini berarti akar ya, disebut lambang bentuk akar. N-nya disebut indeks atau pangkat akar. A-nya disebut radikan, bilangan di bawah tanda akar. Oke. Kalau di sini dicontohkan misal 5 di sini. Kalau 2 ya biasanya nggak ditulis ya. Berarti 5 akar 2. Atau dibaca akar pangkat 2 dari 5. Nah, gitu ya dibacanya. Oke, kita masuk ke macam bentuk akar ya. Ada dulu waktu pas di sistem bilangan kita pernah bahas bilangan rasional dan irasional ya. Bentuk-bentuk akar 2, akar 5, akar 11 atau ya disebut dengan bentuk akar, yaitu akar suatu bilangan hasilnya bukan bilangan rasional. Bentuk akar terus bilangan irasional ya. Ini karena nanti hasilnya koma yang tidak berulang ya. Komanya di belakang komanya itu tidak berulang, itu namanya bilangan irasional ya. Pangkat 2 dari A. Tapi lupa bacanya apa? Dibaca akar pangkat N dari A. Berarti akar pangkat 2 dari 2. Ya, akar pangkat 2 dari 5. Akar pangkat 2 dari 11. Kalau nggak ditulis di sini 2 ya, jangan lupa. Nah, adapun bentuk akar pangkat 2 dari 4, akar pangkat 2
dari 25 dan akar pangkat 2 dari 100 bukan bentuk, karena kita dapat membentuk bilangan rasional, bukan bentuk akar ini. Ya karena kita dapat menentukan bilangan rasional untuk nilai tersebut, yaitu 2 akar pangkat dari 4 sama dengan 2. Ya, 25 ya, akar 25 sama dengan 5. 2 akar pangkat dari 100 sama dengan 10. Oke. Masuk kita ke operasi aljabar pada bentuk akar ya. Yang pertama, penjumlahan dan pengurangan. Bentuk akar pada bilangan yang dioperasikan harus sama ya jika A dan C anggota R dan B lebih besar sama dengan 0, maka berlaku seperti ini. Oke ya. Oke. Lanjut, kalau perkalian 2 akar A sama dengan B jika dan hanya jika B pangkat 2 sama dengan A untuk A B lebih besar sama dengan 0. Ya, berdasarkan definisi di atas berlaku sifat-sifat berikut. 2 akar dipangkat dari A pangkat 2 berarti sama dengan A. Akar A kali akar B sama dengan akar A kali B. Ya, kalau akar A dibagi akar B sama dengan akar A per B. Oke. Harus paham ya. Juga berdasarkan sifat-sifat di atas dapat diturunkan sifat-sifat berikut. Ya. A kali 2 akar dari B, ya 2 akar pangkat dari B kali C 2 akar pangkat dari B sama dengan, berarti A-nya dikalikan C, ya berarti AC. B-nya dikalikan dengan D, ini D maaf ya, ini D ya, bukan B ya, ini D. Jadi dikalikan nih yang di dalam akar ya. Begitu juga pembagian, berarti ada misal A kali 2 akar di pangkat B, ya, B pangkat per C kali akar D sama dengan, berarti A per C ya, A per C kali akar dari B per D. Oke. Nah, ini lebih luas lagi ya sifatnya ya, sifat bentuk akar ini ya dipahami ini. Ya, 1 sampai 7 ini dipahami, silakan. Ya, nanti kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Nih contoh ya, kita masuk ke contoh. Sederhanakan bentuk akar. 3 kali 5 akar 2 dikurangi 2 kali 2 akar 2 dikali dalam kurung akar 2 akar 2 plus 5 akar 2. Oke. Seperti perkalian biasa ya. Jadi 3 akar 5 dikali dengan akar 2 ini ya. Terus 3 akar 5 dikali dengan akar 5 seperti ini. Negatif 2 akar 2 dikali akar 2. Negatif 2 akar 2 dikali akar 5 ini. Oke. Kita operasikan ini menjadi 3. Berarti akar 5 kali akar 2 jadi akar 10. Ini 3 akar 5 perkalian dulu ya yang didahulukan. 3 akar 5 kali 3 akar 5 jadi 3 kali ya. Kalau akar 5 kali akar 5 kan berarti 5. Ini negatif 2 akar 2 kali akar 2 berarti negatif 2 kali 2. Negatif 2 akar 5 kali akar 5 berarti negatif 2 kali akar 10. Nah, kita kelompokkan yang masih bentuk akar dengan bentuk akar.
3 kali 5, 15 dikurangi negatif 2 kali 2, negatif 4 dikurangi berarti 15 dikurangi 4, 11. Ini 3 akar 10 dikurangi 2 akar 10, jadi akar 10. Oke. Selanjutnya mengubah bentuk akar ke bentuk penjumlahan. Nah, misal ini bentuk akar ya. Ini bentuk akar. Akar dari A plus minus 2 akar B. B akar 2. Dapat diubah menjadi akar C plus minus akar D. Dengan A sama dengan C plus D dan B sama dengan C kali D. Khusus untuk bentuk akar dari A dikurangi 2 akar B dapat diubah menjadi akar C dikurangi akar D dengan syarat C lebih besar dari D. Oke. Nah, ini contoh ya. Kita masuk ke contoh. Lebih mudah kalau masuk ke contoh. Akar dari 7 plus 2 akar 12. Nah, 7 kita jabarkan ya jadi 3 tambah 4, kita sesuaikan nanti dengan ini ya, yang di dalam akar 12 ini ya, yang di dalam ini kita sesuaikan ya, karena di sini 3 kali 4 berarti di sini juga 3 plus 4 ya, logis sifatnya ya, dengan ini kan A C plus D dan C kali D nya ya, A sama dengan C plus D, B sama dengan C kali D. Nah, gitu ya. Jadi itu syaratnya itu. Nah, ini. Oke, ini menjadi sederhana. Ya menjadi akar 3 plus akar 4. Ya. Perhatikan lagi. Ya. Ini CD-nya, CD ini. Ya. Oke. Jadi akar 3 plus akar 2. Oke. Selanjutnya kita merasionalkan penyebut. Ya, merasionalkan penyebut. Pecahan berpenyebut akar B ya dikalikan dengan akar B per akar B. Kalau pecahan berpenyebut A plus akar B ya dikalikan dengan A dikurangi akar B per A dikurangi akar B. Apalagi kan ini 1 per 1 sama ya, ini dengan ini 1 maksudnya ya, bukan 1 per 1. Jadi 1 ya dikalikan 1, cuma dibentuk seperti ini. Kalau A dikurangi akar B dikalikan A plus akar B. Oke, seperti ini. Nah, ini seperti contoh ya, ini pahami tadi cara rasional di awal ya. Oke, ini seperti ini, hasilnya seperti ini. Nah, kali. Nah, ini bentuknya ini ya, negatif semua. Karena di sini mau merasionalkan yang bawah. Ya. Oke. Oh, ini di sini sama dengannya. Nggak ketulis. Ya, ini bisa dijabarkan seperti ini. Oke. Pangkat pecahan. Jadi kalau pangkat pecahan akar N ini bisa jadi ya, bentuk akar seperti ini. A pangkat M akar dari N. Atau N akar pangkat dari A. Itu sama dengan A pangkat M per N. Oke, seperti itu. Oke. Nah, seperti ini contoh. Nah, ini contohnya 64 X pangkat 6 per Y pangkat negatif 6 dipangkatkan 2 per 3 ya. Y ini pindah ke atas boleh sini ya biar positif. Oke, gitu kan.
Gampang sekali nih. Kan 64 dijadikan 2 pangkat 6. Boleh. Ya. Boleh. Terus berarti 2 pangkat 6 dikali 2 pangkat 6 kali 2/3 X juga pangkat 6 kali 2/3 Y pangkat 6 kali 2/3. 2 pangkat 4, 2 pangkat 4, Y pangkat 2 pangkat 4, 16. Berarti hasilnya 16 X pangkat 4, Y pangkat 4. Oke. Nah, ini tadi berubah ya yang tadi. Oke, contoh 2 ya. Tunjukkan nilai X yang memenuhi persamaan 4 pangkat X plus 3 sama dengan akar dari 2X plus 2 pangkat 4. Nah, ini kan yang rubah di sini. Ya, kalau ini ya berarti 4 dirubah 2 pangkat 2 kali 2. Oke. Nah, ini 2 berarti kan berubah ya. X plus 2/4 ini dari ini. Nah, ini kan bilangan pokok sama ya. Ya, kita berarti yang dikerjakan ini dengan ini. Jadi 2x plus 6 sama dengan x plus 2/4. Kali silang aja. 4 kali 2x 8x, 4 kali 6 24. Ini x plus 2 nya tetap. Oke, 8x. X pindah ke sini ya, jadi 7x. 24 22 ya. Oke. 24 ya. Hasilnya X per 22/7. Maaf, ini berarti X ke sini. Oh, negatif ya. Maaf, ini harus negatif ya. Jadi kan X pindah ke sini jadi 28X dikurangi X, 7X. Sama dengan 2 dikurangi 24. Berarti negatif 22. X sama dengan negatif 22/7. Oke. Ya, sampai sini paham ya? Oke, nanti kalau ada pertanyaan bisa lewat WA atau apa. Oke, lanjut. Oke, lanjut di logaritma. Oke. Pengertian logaritma. Operasi logaritma merupakan kebalikan atau inverse dari perpangkatan dan didefinisikan sebagai berikut. Ya. Untuk A lebih besar dari 0, B lebih besar dari 0, dan A tidak sama dengan 1, logaritma B dengan basis A, ya, ditulis A log B adalah A log B sama dengan C. Ya, ditulis. Oke, saya ulangi. Ditulis A log B adalah A log B sama dengan C. Sama artinya dengan A pangkat C sama dengan B. Ya. Itu ya yang dimaksud dari kebalikan atau inverse dari perpangkatan ya. Oke. Bilangan A disebut bilangan pokok. A yang pokok, bilangan B disebut bilangan yang dicari logaritmanya atau numerus. Bilangan C disebut bilangan hasil logaritma. Oke, lanjut. Nah, ke sifat-sifat logaritma. Sifat 1 ya. Ketika A log A pangkat N, hasilnya N ya. A log 1 0. A pangkat A log B sama dengan B ya. Perlu diingat ya, ini harus diingat ya. Kamu harus hafal ini. Sifat 2, tapi mudah juga sih. A log B kali C itu jadi perjumlahan. Jadi A log B plus A log C. Oke. Sifat 3, berarti kalau ini kebalikan dari perkalian. A log B per C itu sama dengan A log B dikurangi A log C ya. Kalau tadi kalau perkalian menjadi penjumlahan, berarti kalau pembagian menjadi pengurangan. Oke. Sifat 4. A log B pangkat N sama dengan berarti N-nya ke depan. N kali A log B. Oke. Sifat 5.
A log B itu sama dengan bisa ditulis C log B per C log A. Ya, C-nya bebas, mau 2, mau 3, silakan. Berarti kalau di sini 3, ya di sini 3. Dengan C lebih besar dari 0 ya, boleh 3, boleh 4 dan sebagainya. Ya. C tidak sama dengan 1. Oke. Sifat 6. A log B dikali B log C itu sama dengan A log C. Lihat, B-nya hapus saja. Oke. Sifat 7. A log B sama dengan 1 per B log A. B-nya dirubah ya, berubah posisi ya. Tadinya A jadi B, B jadi A. Oke. Sifat ke-8. A pangkat M log B pangkat N itu menjadi ini N per M ya. N per M kali A log B. Oke, ini perlu diingat ya, 8 sifat ini. Oke, kita terapkan ke contoh. Jika diketahui log A sama dengan log 2A, log 2 sama dengan A, maaf. Log 2 sama dengan A, log 3 sama dengan B, dan log 5 sama dengan C. Tentukan 2 log akar 2 di akar 150 atau 150 akar 2. Jawab. Nah, tulis dulu awal soal sama dengan 2 log. Nah, berarti ini bisa dirubah menjadi pangkat pecahan. Karena kan di sini 2, di sini 1 ya, 150 pangkat 1 nggak ditulis. Kalau akar 2 kan nggak ditulis. Ya, jadi 150 pangkat setengah. Oke, 2 log 150 pangkat setengah. Oke, paham ya sampai sini? Setengah kita simpan di depan. Setengah tulis di depan kali ya. Kita pecah. Nah, kita pecah. Nah, kok bisa jadi plus ini seperti ini? Itu tadinya perkalian ya. Tadinya ini. Jadi dipecah menjadi 2 log 25 dikali 3 dikali 2. Ya, itu pemecahannya seperti itu ya. 25 dikali 3 dikali 2. 25 kali 3 75. 75 kali 2 150. Oke ya. 25 kita bisa tulis, kita mengarahnya ke sini ya, log 2, log 3, log 5 ya. Di sini udah log 3, log 2 udah enak ini. Tinggal ini sini kan berarti 5 itu dari 25 ya. 5 pangkat 2 itu dari 25. Oke. Paham sampai sini ya? Nah, bentuk seperti ini 2 log berarti ini, nah 5 pangkat 2 kali 3 kali 2. Oke. Oh, mestinya ini tadi di atas ya. Harusnya kebalik, ini harusnya yang di bawah. Oke ya. Nah, oke, kita lihat ini. 2 ke depan ya, 2 ke depan. Oke. Jadi log 5 per log 2 itu ada sifat di atas, ada tadi sifat keberapa saya lupa. Nah, ini jadi log 3 per log 2. Oke. 2 log 2 berarti 1. Oke, pahamnya sampai sini. Nah, kita rubah saja. 2C dari mana? Log 5 masukkan aja C. Sini C, log 2A masukkan. Log 3 apa? B. Log 5 log 2, log 3B, log 2A. Nah, ya masukin aja udah. Ya, berarti tinggal 2 disamakan penyebutnya. Samakan penyebutnya menjadi 2A. Ya, sehingga ini kita ini jangan lihat ini dulu, jangan lihat setengahnya, yang di bawah, yang di dalam kurung. Kita lihat yang dalam kurung. Nah, ini berarti kan bisa dirubah jadi A per A ya. Kita samakan jadi A semua. 2C tetap, B tetap, berarti ini 1. Ini A dari sini.
Ya, dari A per A ya, jadi A di sini. Jadi tinggal setengah kali ini. Jadi 2-nya di bawah ditulis. Jadi A plus B plus 2C per 2A. Oke. Oke, ini penerapan ya. Masalah-masalah yang diselesaikan, yang bisa dapat diselesaikan oleh logaritma. Contoh. Pertambahan penduduk di suatu wilayah dirumuskan dengan PT sama dengan P0 kali 1 plus R pangkat T. Ya, dalam kurung 1 plus R pangkat T. Untuk PT sama dengan jumlah penduduk pada tahun ke T, R sama dengan persentase pertumbuhan penduduk, dan P0 sama dengan jumlah penduduk semula atau awal. Jika pada tahun 2007 wilayah itu mempunyai penduduk 10.000 jiwa dan pertumbuhan penduduknya 2% per tahun, tentukan jumlah penduduk wilayah itu pada tahun 2011. Oke, kita bahas. Nah, diketahui P0 sama dengan 10.000 atau 10 pangkat 4. R-nya 2% sama dengan 0,02. T-nya 4 tahun. Dengan demikian diperoleh, kita masukkan ke rumus tadi. PT sama dengan P0 dalam kurung kali dalam kurung 1 plus R pangkat T. T-nya 4 tahun. P4 sama dengan P0-nya ini 10 pangkat 4, oke, dalam kurung 1 plus 0,02, ini R-nya. Dalam kurung pangkat 4, T-nya 4. Nah, jadi 10 pangkat 4 kali dalam kurung 1,02 pangkat 4, oke. Nah, selanjutnya kedua ruas kita logaritmakan ya, dilogaritmakan. Log P4 berarti sama dengan log 10 pangkat 4 kali 1,02 pangkat 4. Ya, bisa dijabarkan ya, melihat sifat. Log 10 pangkat 4 plus log 1,02 pangkat 4. Nah, log 10 pangkat 4 berarti 4, karena log berarti kan bisa ke depan ya. Oke, bisa ke depan. 4 log 10 kan berarti 1, 4 kali 1 4. Oke, berarti 4 plus 4 log 4 log 1,02. Oke, log kita cari bisa lewat apa? Kalkulator. Hasilnya 0,0086. Jadi 4 kali plus 4 kali 4,0086. Jadi hasilnya 4,0344. Nah, P4 dapat ditentukan dengan menggunakan antilog ya, antilog dari 4,0344 sama dengan 10.824,3. Oleh karena itu, jumlah penduduk di wilayah itu pada tahun 2011 adalah 10.824. Oke, sekian dari saya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Ya, silakan dipahami. Kalau ada pertanyaan bisa lewat WA. Oke. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.